Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Akhirnya Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, itu mendatangi Mabes Polri untuk melakukan tes DNA. Karena ini adalah kasus yang sudah cukup lama sebenarnya, masyarakat itu menantikan. Benar nggak sih yang diklaim oleh Lisa Mariana ini bahwa putrinya itu adalah darah daging dari seorang Ridwan Kamil. Ada bagian yang perdata memang yang sedang diperjuangkan oleh seorang Lisa Mariana. Salah satu statement yang cukup unik aku lihat dari kedua belah pihak untuk hari ini antara Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana, mereka ini keduanya sama-sama yakin sepertinya. Yang pertama yakin bahwa putri tersebut bukanlah milik Ridwan Kamil, dan Lisa Mariana pada saat ditanya sama media, mungkin nggak kalau seandainya hasil DNA-nya negatif bukan miliknya Ridwan Kamil, dia bilang nggak mungkin. Oke, kita coba simak satu persatu poinnya yang disampaikan dari kedua belah pihak. Untuk tes DNA hari ini itu dilakukan di Bareskrim Polri dan akan dilakukan pengecekannya di tim Dokes ya dari Mabes Polri. Ya, suka tidak suka karena lembaga yang memang secara aturan di Indonesia yang tersertifikasi adalah di Mabes Polri, teman-teman. Jadi, kedua belah pihak ini secara administrasi sudah memberikan syarat-syarat administrasi, bahkan saat pengambilan sampel itu juga didampingi dan disaksikan dari kedua belah pihak dari kuasa hukumnya. Tetapi mereka berdua tidak bertemu secara langsung, sepertinya Ridwan Kamil enggan ya bertemu langsung dengan seorang Lisa Mariana. Ini salah satu cuplikan statement dari Ridwan Kamil berikut ini. Saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga, dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini. Oke, bagian yang pertama disampaikan dari Ridwan Kamil adalah saya melakukan semua ini adalah atas perintah dan kewajiban hukum. Jadi yang mau ditekankan di sini adalah dia melakukan ini bukan karena tekanan dari masyarakat atau publik begitu, cuma adalah masalah hukum. Tetapi ada makna yang tersimpan dari kata-kata ini karena timnya aku yakin sudah well prepared. Preventifnya adalah pasti nanti bakal ada masyarakat yang berpikir kenapa akhirnya melakukan tes DNA tersebut, apakah jangan-jangan telah terjadi peristiwa itu dengan Lisa Mariana. Kalau seandainya dia memang tidak pernah berhubungan yang seperti diklaim Lisa, ngapain ada agenda tes DNA ini? Makanya dari awal ditegaskan, Ridwan Kamil bilang, saya lakukan ini adalah semuanya karena proses hukum. Karena ada proses laporan, kedua belah pihak saling melaporkan, dan ini adalah salah satu syaratnya. Ini yang aku baca dari bahasa yang disampaikan di bagian pertama seorang Ridwan Kamil. Lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Jadi tujuannya agar masyarakat tidak disajikan, disuguhkan dengan hal-hal yang tidak seharusnya untuk ditonton. Terus juga di kalimat pertama tadi dibilang bahwa ini adalah inisiatif pribadi. Kita bingung ya, dari kedua belah pihak klaimnya Lisa bilang bahwa kami itu yang mencoba mengajukan tes DNA berkali-kali, tapi dari pihak Ridwan Kamil, kita lihat dari jejak digital, yang bisa memerintahkan Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA kalau ada surat keputusan dari pengadilan atau yang berhubungan dengan penegak hukum. Nah, ini adalah permainan kata-kata, cuma dari sini kita sudah lihat ya bahwa akhirnya setelah cukup mereda, Ridwan Kamil itu berani melakukan tes DNA. Hasilnya seperti apa nanti? Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Selanjutnya, Oke. Mudah-mudahan itu yang menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan. Yang mereka perjuangkan adalah membersihkan nama seorang Ridwan Kamil dari tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh lawannya Lisa Mariana. Di bagian berikutnya, kuasa hukumnya menyampaikan poin-poin terkait dengan apa saja yang ada terjadi hari ini. Pertama adalah pada saat pengambilan tes DNA itu diambilnya adalah sampelnya noda merah atau darah ya, kemudian juga air liur dan juga bagian-bagian yang kalau tes DNA itu bisa lewat rambut sih sebenarnya, cuman yang lebih efisien memang lewat noda merah tersebut ya. Nggak cuma Ridwan Kamil, tapi juga Lisa Mariana beserta putrinya juga diambil. Apapun hasilnya,
Pak RK, Pak Ridwan Kamil siap tanggung jawab. Ini adalah sebuah statement yang menurut aku sangat gentleman gitu. Kalau seandainya memang putrinya tersebut adalah milik seorang Ridwan Kamil, akan tanggung jawab. Artinya tanggung jawabnya secara perdata. Perdata itu artinya adalah secara duit, yang sepertinya itu yang ditujukan atau tujuan dari seorang Lisa Mariana agar mendapatkan masa depan yang cerah buat putrinya. Kalau memang betul terbukti itu adalah milik Ridwan Kamil. Hasilnya apapun di kemudian hari, Pak Ridwan Kamil menghormati proses hukum dan menerima hasilnya. Itu perlu dicatat ya. Menerima hasilnya apapun itu dengan penuh tanggung jawab dan kedewasaan. Karena itulah bentuk makna Pak Ridwan Kamil menghormati hukum. Oke. Di bagian awal kesannya Pak Ridwan Kamil statementnya mengatakan bahwa melakukan ini karena demi proses hukum saja. Tapi di bagian tengah-tengah ini aku tangkap lebih ke penjelasan dari kuasa hukumnya. Ya, ini bisa mengindikasikan mungkin sebagian masyarakat yang yakin bahwa telah terjadi hubungan yang telah diklaim oleh Lisa Mariana tersebut, mungkin ada menanam saham dalam tanda kutip ya, makanya pengen meng-cross-check lebih lanjut. Tetapi kalau untuk masalah perbuatannya tersebut, sebenarnya tidak ada Lisa Mariana tidak bisa menuntut karena dia sudah dewasa kan ya. Kalau itu beneran terjadi, kan Lisa melakukannya, mohon maaf atas dasar suka sama suka gitu kalau terjadi. Tetapi sebenarnya justru yang bisa dilaporkan adalah dugaannya ke Ridwan Kamil dan juga Lisanya kalau dari istri sahnya itu mau melaporkan. Karena ada pasalnya di dalam undang-undang kalau memang perbuatan itu terjadi teman-teman. Karena ini kan masih dalam satu pihak saja dan untuk bagian itu sebenarnya nggak usah diatur secara hukum lah ya. Ya karena tidak ada pihak yang merasa dipaksa dalam case tersebut. Nah, tidak cuma dari pihaknya Ridwan Kamil, dari pihaknya Lisa Mariana pun juga diperiksa hari ini kan ya, bersama kuasa hukumnya. Ada beberapa poin yang disampaikan bahwa mereka mengakui memang betul dalam proses pengambilan sampel dan juga proses administrasi itu sudah setransparan mungkin. Lisa bilang bersama kuasa hukumnya bahwa kami tadi diambil sampelnya ya itu di beda lantai. Jadi Lisa tidak bertemu langsung dengan Pak Ridwan Kamil di sini. Dan juga ada data yang akan disampaikan ke publik pasti tentang hasil tes DNA itu kurang lebih adalah sekitar 3 minggu dan ini di laboratorium Dokes Mabes Polri. Ada beberapa narasi yang disampaikan dari kuasa hukumnya Lisa ini sepertinya memuji-muji penyidik gitu kan ya. Katanya diajak makan siang bareng, perlakuannya sangat baik, A, B, C, dan D. Apakah ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki strategi untuk mendapatkan hasil yang benar-benar murni, ya harus dilakukan di Mabes Polri-nya atau ada tandingannya. Karena kan di awal juga Lisa sempat narasikan ya bahwa kalau nanti hasilnya negatif, kayaknya mungkin nanti tes DNA-nya palsu gitu. Gimana kalau dilakukan tes DNA itu di 2 tempat gitu, misal di luar negeri, Singapura, sama di Indonesia. Jadi ada pembandingnya. Tapi kalau aku lihat sampai keterangan hari ini tidak ada tuh pembandingnya. Dan untuk biaya tes DNA kan juga memang tidak murah ya. Tapi bagi seorang Ridwan Kamil, angka puluhan juta tuh bukanlah angka yang gede-gede banget. Angka yang relatif kecil kalau menurut aku. Nah, dikatakan di sini bahwa Lisa bilang, pertanyaan wartawan, Lisa, kalau seandainya hasil tes DNA-nya itu bukanlah miliknya Pak Ridwan Kamil, apa reaksinya? Jawabannya Lisa dengan gaya khasnya seperti ini, teman-teman. Oke. Dia bilang ya intinya kalau memang itu hasilnya negatif katanya tidak mungkin, dia sangat percaya diri banget. Memang di sini dia kelihatan tidak berbicara banyak, yang lebih banyak berbicara adalah kuasa hukumnya, lebih ngebahas masalah tentang hal-hal yang sebenarnya nggak fundamental ya, tentang makan siang bareng, perlakuan dari penyidik dan sebagainya. Aku rasa adalah hal yang wajar kalau penyidik memberikan statement yang baik-baik aja sih teman-teman. Terus juga Lisa cerita katanya dia agak melo hari ini. Kenapa melo? Alasannya karena anaknya itu kan disuntik dengan jarum dan dia ngerasa kasihan. Ada lagi nggak melo yang lain? Mungkin karena dia tidak bisa bertemu dengan Pak Ridwan Kamil, itu yang ngebuat dia melo? Mungkinkah seperti itu? Berjalan lancar, alhamdulillah. Iya, cuman agak melo aja karena anak kecil itu kan ditusuk jarum gitu ya, jadi agak nangis. Harapannya apa, Pak? Iya. Oh enggak.
Beda lantai. beda lantai nggak ketemu. Oh, kayaknya dia sedihnya mungkin karena ngerasa kayak udah nggak dianggap gitu. Karena kan selama kasus ini terjadi, baru kali ini ya PRK itu muncul ke media dan juga memberikan statement yang cukup panjang. Sebelum-sebelumnya kan cukup diam saja. Nah, ini gimana nih kelanjutannya? Kalau dari kedua belah pihak tuh yakin dengan alibi atau dengan keyakinan masing-masing bahwa putri tersebut bukanlah miliknya RK, dari timnya RK, dan timnya Lisa juga yakin itu adalah miliknya RK. Apa yang akan terjadi? Ya, kalau aku lihat sih ya, maksudnya Lisa pun mengakui tentang gaya hidupnya juga bukan tipikal yang, mohon maaf ngomongnya nggak enak gitu. Ya, susah ya, karena banyak case di public figure Indonesia, sosok perempuan yang mengaku bahwa ini adalah anakmu, tapi ternyata setelah dilakukan tes DNA bukan miliknya. Ya kan, itu kan udah banyak kejadian ya, bukan cuma di dunia selebriti loh. Di dunia nyata aja yang bukan public figure, yang aku tahu nih sebuah kasus di Indonesia sebenarnya cukup besar, cuma penyidik tidak menyampaikan ke publik, ada seorang yang bekerja di sebuah profesi yang menunjukkan kekuatan, kekuasaan, yang seragam-seragam seperti itu pun juga tidak kuat untuk hidup lagi di dunia ini, karena dugaannya istrinya itu memiliki buah hati dengan pria yang lain, padahal dia sedang bertugas gitu loh, dan laki-laki tersebut tidak kuat lagi. Ya kan banyak case tuh, ataupun juga di lingkungan kita juga banyak yang seperti itu. Cuman kalau kita udah ngomongin sains, ya DNA itu adalah bagian yang sudah nggak terbantahkan, karena tingkat akurasi tes DNA itu adalah 99,99%. Dan ini adalah metode yang dipakai di seluruh dunia untuk mengecek hubungan darah antara satu dengan yang lainnya. Menurut kalian, apakah hasilnya positif atau negatif? Positif adalah miliknya RK, negatif adalah bukan miliknya RK. Kalau ternyata terbukti positif, waduh, habislah. Pak Ridwan Kamil nanti akan dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Angkanya juga nggak main-main. Tapi kalau seandainya hasilnya adalah negatif dan itu bukanlah miliknya Ridwan Kamil, Lisa juga bakal habis. Pasti kuasa hukumnya akan mencari segala macam pasal untuk membuat Lisa bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Karirnya Ridwan Kamil aku bilang, boleh dibilang adalah sekarang ini hancur. Tapi buat Pak RK nggak usah khawatir. Orang Indonesia itu pemaaf ya, banyaklah case-case yang berhubungan dengan hal seperti ini. Dipikirnya karirnya udah hancur, tapi tiba-tiba memaafkan dan karirnya naik lagi. So, everything is possible. Apalagi kalau terbukti ternyata itu bukan miliknya Pak RK, aku yakin karirnya Ridwan Kamil itu bakal naik lagi. Karena tipikal orang Indonesia kan dalam tanda kutip mudah memaafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.